Dua kemenangan Persib itu instruksi Robert Rene Albert kah? Kejadian-kejadian unik dan aneh di pekan kelima. Daftar pelatih yang dipecat sementara di Liga 1 2022-2023. Serta daftar wasit yang mendapatkan hukuman dari PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Haspot Lovers, inilah Rio Haspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Haspot selengkapnya. Robert Rene Albert, mantan pelatih Persib Bandung asal Belanda ini sepertinya masih dendam dengan para bobotoh yang dianggap penyebab dirinya harus lengser dari kursi pelatih Persib Bandung. Dalam unggahannya di Instagram, Rene Albert mengunggah hasil percakapannya dengan caretaker Persib Budiman. Dalam percakapan ini, Budiman mengatakan kemenangan Persib atas PSS Sleman tak lepas dari andil instruksi Robert Rene Albert dengan program-program latihannya. Ya, kami paham sih maksud Budiman dengan mengirim pesan singkat seperti itu pada Robert Rene Albert. Karena walau bagaimanapun Budiman cukup lama ya bekerja sama dengan Robert Rene Albert, dan mungkin saja Budiman masih berat melepas Robert Rene Albert, dan mungkin rasa hormat pada Robert Rene Albert itu masih tinggi dari Budiman. Namun yang jadi sorotan adalah bukan soal Budiman yang masih laporan pada Rene Albert, tapi kenapa harus diunggah laporan Budiman ini? Hal ini seolah-olah Rene Albert itu ingin ngasih tahu, tuh lihat boboto, Budiman aja bisa menang bawa Persib itu karena hasil instruksi saya. Itu mungkin ya, seolah-olah begitu mungkin bahasa kasarnya. Oke, mungkin benar Budiman menjalankan program-program Rene Albert dalam melatih Persib ya. Tapi ada satu hal yang Rene Albert lupa. Setiap instruksi itu nggak akan berjalan kalau pemainnya nggak semangat atau seolah-olah ogah menjalankan instruksi itu. Ya mungkin saja program Budiman itu sama dengan programnya Robert Rene Albert, tapi beda orang, beda juga pandangan pemain. Mungkin pemain lebih respect sama Budiman ketimbang Robert Rene Albert. Makanya program ini bisa dijalankan oleh para pemain di saat Budiman yang menjadi caretaker. Itu yang seharusnya dipikirkan oleh Robert Rene Albert. Kenapa para pemain nggak bisa menjalankan program dia, tapi Budiman bisa menjalankan program dia. Nah, postingan ini dibanjiri ribuan komentar ya. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Gimana nih menurut kalian? Kalau Mimin sih tinggal ngopi aja deh. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Ada beberapa kejadian unik di pekan kelima. Di antaranya adalah gaya joget Osa Saha di kubu Persita Tangerang saat menghadapi Persikabo. Di penghujung laga sebelum peluit dibunyikan, Osa Saha tampak berjoget seolah-olah meledek tim Persikabo yang kalah di laga itu. Entah apa yang dipikirkan Osa Saha, apakah dirinya melakukan itu untuk sekedar sukacita atas kemenangan Persita atau ledekan pada mantan timnya. Osa Saha memang pernah berseragam Persikabo, tapi apapun itu seharusnya Osas lebih bisa respect pada tim lawan. Menang ya menang aja, tapi nggak ngeledek itu juga kali ya. Mungkin itu yang dipikirkan para pemain Persikabo. Kejadian ini sempat menimbulkan keributan, bahkan jersey Osa Saha pun sempat dirobek oleh pemain Persikabo. Aduh, gimana ini? Gimana menurut kalian? Lalu ada insiden antara bek Persija Jakarta Ondrej Gudela dengan gelandang Rans Nusantara FC Arthur Bonai. Di penghujung laga terjadi insiden di mana bek Persija Jakarta Ondrej Gudela
berdarah di mulut usai disikut oleh pemain Rans Arthur Bonai. Wasit yang memimpin laga kali itu yakni Faru Rossi hanya memberikan kartu kuning pada Arthur Bonai. Padahal dalam rules of the game FIFA, pelanggaran seperti ini wajib di kartu merah. Gimana menurut kalian untuk yang satu ini nih? Lalu juga di pertandingan antara Borneo FC kontra Persebaya, di mana seharusnya pemain Borneo FC Kei Hirose mendapatkan kartu merah atas beberapa pelanggaran keras yang dilakukan terhadap para pemain Persebaya. Namun wasit hanya memberikan kartu kuning pada Kei Hirose dan tak pernah memberikan kartu merah pada Kei Hirose. Contohnya saat Kei Hirose melakukan pelanggaran keras pada Koko Ari, dan Koko Ari pun harus ditarik keluar, dan kabarnya Koko Ari harus menepi hingga 2 bulan lamanya. Jadi intinya pertanyaannya adalah, PSSI, wasit Anda sehatkah? Dari Persis Solo, Jackson F. Tiago menjadi pelatih ketiga yang harus dicopot oleh klub Liga 1 musim ini, setelah sebelumnya ada Robert Rene Albert dari Persib, Javier Roca dari Persik Kediri. Jackson pun kembali harus merasakan ganasnya Liga 1. Ini kedua kalinya Jackson dicopot di tengah-tengah kompetisi. Musim lalu pun Jackson dicopot dari kursi kepelatihan Persipura Jayapura dan digantikan oleh Alfredo Vera di pertengahan kompetisi. Untuk sementara Persis Solo akan ditangani oleh asisten pelatih Rasiman sebagai caretaker. Untuk sosok pelatih baru sendiri belum diketahui siapa sosoknya. Namun santer kabar yang beredar jika dua nama yang sempat sebelumnya akan diisukan ke Persib Bandung, yakni Benjamin Mora dan Kim Do-hun, masuk dalam radar Persis Solo. Lalu selain 3 nama pelatih yang sudah dicopot ini, apakah akan ada lagi pelatih lain yang akan menyusul? Sejauh ini Rans Nusantara FC jadi salah satu tim yang belum meraih kemenangan di Liga 1. Namun belum ada tanda-tanda Rans akan mencopot pelatihnya, yakni Rahmat Darmawan. Tapi kita akan lihat selanjutnya ya. Setelah didesak dan diprotes oleh berbagai pihak, akhirnya PSSI, khususnya Komisi Wasit PSSI, merilis daftar wasit yang dihukum atau istilahnya dilakukan pembinaan karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Terdapat 18 wasit termasuk perangkat pertandingan yang dikenakan hukum. Ke-18 wasit dan perangkat pertandingan ini dikenakan sanksi tak boleh memimpin pertandingan 4-10 pekan. Dan berikut 18 wasit dan beserta perangkat pertandingan yang terkena hukuman dari PSSI. 1. Farik Hitaba. Kesalahan saat Bali United kontra Persija Jakarta. Tak memberikan penalti pada Persija Jakarta. Padahal jelas pemain Bali United handsball di kotak penalti. Farik Hitaba dihukum hingga pekan ke-10. 2. Yeni Kristanto. Kesalahan saat PSIS versus Rans. Lalai dalam menggunakan atau menjalankan law of the game. Seharusnya PSIS tak dapat penalti, tapi wasit malah memberikan penalti pada PSIS dan dihukum hingga pekan ke-10. 3. Abdullah. Kesalahan saat Persib versus Madura United. Kesalahannya adalah lalai dalam menerapkan law of the game saat kiper Persib mengambil bola dari pemain Madura United. Bola halangan dari kiper Persib itu dinyatakan pelanggaran oleh wasit, padahal jelas terlihat kiper Persib tak melakukan pelanggaran, tapi wasit Abdullah malah menunjuk titik penalti hingga Persib pun kalah 1-3. Wasit Abdullah dihukum hingga pekan ke-9. 4. Yudi Nur Cahya. Kesalahan pada laga Bali United kontra Rans. Lalai dalam tugas. Seharusnya jika ada keributan di kedua belah pihak pemain, maka seharusnya dua-duanya diberi kartu merah. Tapi wasit Yudi cuma memberikan kartu kuning pada pemain Rans. Dihukum hingga pekan ke-11. 5. Mustafa Umarela. Kesalahan pada laga PSIS kontra Barito Putra. Memberikan penalti pada PSIS tanpa berdiskusi dulu pada asisten wasit dan menentukan apakah pemain PSIS ini diving atau tidak, hingga membuat Barito kalah 2-1. Mustafa dihukum hingga pekan ke-13. 6. Tabrani. Kesalahan pada laga PSIS kontra Rans.
bertindak sebagai pengamat gawang tapi tak berani lalai dan membiarkan kecurangan pemain PSS di depan matanya, dan seolah-olah tak melihat kejadian tersebut, tak berani dihukum 6 pekan. 7. Ami Jeremias Tepal saat laga PSS kontra Rans bertindak sebagai hakim garis, tapi dia justru tak melihat kecurangan pemain PSS dan malah mengangkat bendera untuk pelanggaran PSIS yang seharusnya itu tidak terjadi, dan dia pun dihukum hingga pekan ke-10. 8. Pipin Indra Pratama saat laga PSM kontra Persija sebagai pengawas gawang malah memberikan keputusan salah, seharusnya tendangan gawang untuk PSM malah tendangan pojok untuk Persija, dihukum hingga pekan ke-7. 9. Hamin Tohari kesalahan pada laga PSM kontra Persija, yakni kesalahan yang sama, yakni memberikan keputusan salah saat pertandingan Persija kontra PSM ya, dan dihukum hingga pekan ke-7. Hari Kristanto saat laga PSM kontra Persija bertindak sebagai hakim garis, malah memberikan offset pada pemain Persija padahal tidak ada offset, dan dihukum hingga pekan ke-7. Dharma Santoso saat laga PSIS kontra Barito bertindak sebagai pengamat gawang, kesalahannya adalah membiarkan pemain PSIS Taisei Marukawa diving di kotak penalti Barito, padahal itu terjadi di depan mata dia, dan ia dihukum hingga pekan ke-7. 12. Mansur saat laga Persebaya versus Madura United, kesalahannya adalah tidak mengesahkan gol pemain Persebaya yang secara benar-benar itu terbukti sah, dan tak berdiskusi dengan asisten wasit itu ada pelanggaran atau tidak, namun memutuskan sendiri. Wasit Mansur dihukum hingga 10 pekan. 13. Sudirman saat laga Persebaya kontra Madura United, kesalahan bertindak sebagai hakim garis tapi justru mengangkat bendera tanda pelanggaran saat gol pemain Persebaya dianulir, padahal jelas terlihat tidak ada pelanggaran di sana, dan ia pun dihukum hingga 10 pekan. 14. Dwi Purba saat laga Rans versus PSM, kesalahannya adalah tak memberikan kartu merah pada kiper PSM karena melakukan pelanggaran keras, tapi justru hanya memberikan kartu kuning saja. Wasit Dwi Purba dihukum hingga pekan ke-10. 15. Gideon Napaterang saat laga PSS versus Barito Putra, salah memberikan kartu pada pemain Barito yang seharusnya kartu merah, malah diberikan kartu kuning, padahal jelas pelanggaran itu wajib di kartu merah. Wasit Gideon dihukum hingga 12 pekan. 16. Toto Fitranto saat laga Persib versus PSIS, kesalahannya adalah mengesahkan gol penalti pemain Persib, padahal terlihat kiper PSIS sudah bergerak lebih dulu dan tak mengulang penalti atau memberikan kartu pada yang melanggar, dan wasit Toto pun dihukum hingga pekan ke-12. 17. Hotlan Nainggolan saat laga Persib versus PSIS, kesalahan adalah bertindak sebagai pengawas gawang tapi membiarkan kesalahan dari pengambilan penalti, padahal ia ada di dekat kiper PSIS. Hotlan pun dihukum hingga pekan ke-12. Dan yang ke-18 adalah Sance Lawita saat laga Borneo FC kontra Persebaya, kesalahannya adalah tak memberikan kartu merah pada pemain Borneo FC Kei Hirose, padahal jelas pelanggaran Kei Hirose itu seharusnya berbuah kartu merah, dan wasit Sance dihukum hingga pekan ke-16. Ini mah baru separohnya, masih banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan wasit yang nggak diungkap. Makanya jangan macem-macem sekarang mah, wasit juga ada wasitnya sekarang mah. Netizen sekarang mah udah nggak kayak dulu, semuanya bisa diungkit cuy. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a